Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kali ini kita akan bahas tentang Monera, ya, di kingdom yang paling rendah di dalam sistem klasifikasi. Oke, sebelum bahas tentang Monera, kita tahu dulu standar kompetensinya, yaitu kalian diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip pengelompokan makhluk hidup. Kemudian untuk kompetensi dasar, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria dan peranannya bagi kehidupan. Oke, baiklah. Oke, kita lewatin aja. Jadi ini adalah tentang gambar virus ya. Jadi kalian bisa tahu bahwa virus itu bukan sebuah sel, kemudian juga sebagai makhluk peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Nah, baik, kita lihat ciri Monera ya, tidak mempunyai membran inti sehingga disebut dengan prokaryotik. Pro itu artinya belum sempurna atau masih awal, karyon inti berarti inti selnya belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena dia tidak memiliki membran inti. Kemudian sifatnya uniseluler, semuanya bersifat uniseluler atau hanya punya satu sel. Kemudian mempunyai dinding sel dari bahan peptidoglikan. Nah, ciri-ciri bakteri tambahannya yaitu sebagai makhluk hidup renik atau mikroorganisme sehingga hanya dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Oke, bisa hidup soliter atau berkoloni dan kadang memiliki endospora sebagai alat pertahanan diri dari lingkungan. Nah, baik. Yang pertama kita akan lihat struktur tubuh dari sebuah bakteri atau Eubacteria. Nah, di situ ada gambar bakteri diberi angka 1 bagiannya, angka 1 sampai angka 11. Nah, coba saya beri waktu 1 menit. Kalian coba menulis angka 1 sampai 11 itu apa saja. Seperti yang sudah kalian ketahui atau kalian pelajari sebelumnya. Nah, silakan ditulis nama bagian aja ya, sambil diingat fungsinya apa. Nanti kita cocokkan. Oke, baik. Nah, ini bisa kalian koreksi jawabannya sudah betul atau belum. Ya, bagian-bagiannya. Dari 11 bagian, kalian betul berapa? Bisa dikoreksi sendiri. Oke, sekarang kita lihat nama bagiannya dengan lengkap dan fungsinya. Nah, yang paling luar adalah lapisan lendir. Jadi bisa dibilang ini adalah 3 lapisan yang melindungi tubuh bakteri. Nah, untuk lapisan lendir atau kapsul ini tidak semua bakteri memiliki. Nah, fungsinya adalah melindungi terhadap kekeringan atau sebagai bahan cadangan makanan dan untuk melindungi dari serangan sel inang maupun antibiotik. Kemudian yang kedua adalah dinding sel. Bahan dari peptidoglikan yaitu campuran antara gula dan protein. Fungsinya memberi proteksi dan memberi bentuk tubuh agar selalu tetap sehingga nanti ada bentuk-bentuk bakteri tertentu ya, contohnya bulat. Lapisan yang terdalam adalah membran sel. Jadi kalau kalian menggambar suatu skema ya, jadi satu skema di situ terdapat lapisan paling dalam. Ini yang kita sebut dengan membran sel. Nah, apa fungsinya membran sel? Membran sel adalah untuk keluar masuknya zat atau sebagai alat transportasi zat. Nah, kemudian yang nomor 4 tadi adalah DNA. Jadi ini saya urutkan sesuai dengan keterangan gambar tadi ya, angka 1 sampai 11. DNA ini fungsinya adalah sebagai pembawa sifat genetik. Kemudian angka 5 yaitu pili. Jadi pili itu adalah tonjolan sitoplasma dan membran sel ke arah luar. Pili ini fungsinya menjadi saluran pada konjugasi dan untuk memasukkan DNA ke sel lain. Kemudian angka 6 atau bagian yang dituju angka 6 disebut dengan nukleoid. Dari kata nukleus itu adalah sebagai tempat berkumpulnya DNA bakteri atau daerah inti ya. Kemudian nomor 7 adalah sitoplasma. Jadi bagian tengah sel tadi ya yang berisi cairan, molekul organik, anorganik maupun organel-organel sel. Sitoplasma fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi kimia dalam sel atau tempat metabolisme. Kemudian angka 8 yang seperti bulu cambuk. Nah, ini adalah flagellum. Kalau satu ya, kalau flagella berarti banyak. Fungsinya adalah untuk mendukung mobilitas atau sebagai alat gerak. 9 yaitu DNA non-kromosom berbentuk sirkuler. Kemudian angka 10 mesosom yaitu lipatan
ke dalam dari membran sel, berfungsi sebagai tempat respirasi sel atau penyedia energi. Kemudian angka 11, sebuah titik kecil atau organel yang kecil dan jumlahnya banyak, yaitu ribosom sebagai tempat sintesis protein. Dengan demikian kalau kalian lihat, untuk struktur tubuh bakteri itu sederhana, jadi masih simple. Dia punya 3 lapisan, tapi untuk yang lapisan lendir itu kadang atau kapsul itu ada yang nggak punya. Nah, kemudian organel dari bakteri itu hanya ada 2, yaitu mesosom dan ribosom. Sama plasmid ya. Oke, baik, kita lanjut. Nah, untuk klasifikasi bakteri, ini sekaligus menjawab tugas UKBM kelompok 1 atau UKBM kegiatan 1. Jadi bakteri ini bisa diklasifikasikan dengan beberapa dasar. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk. Nah, ini yang harusnya bisa kita amati, tapi karena kita tidak bisa praktikum di lab jadi agak kesulitan. Kita bisa lihat dari referensi ya. Yang pertama adalah kokus, artinya bulat. Nah, kalian bisa lihat ada monokokus berarti bulatnya hanya 1 atau tunggal. Kemudian diplokokus berarti ada 2 bergandengan atau 2 bulat. Kemudian streptokokus, strepto itu artinya rantai, jadi kokusnya ada banyak, berganding-gandengan membentuk suatu rantai. Kemudian ada yang seperti bentuk kubus itu ya. Nah, oke. Ini bagiannya apa? Bisa kita lihat ya. Oke, kita lihat namanya. Oke. Jadi untuk kokus tadi sesuai dengan jumlahnya ada monokokus, diplokokus, streptokokus. Kemudian ada salkina itu yang bentuk seperti kubus, dan ada yang bentuk seperti anggur adalah staphylococcus. Kemudian bentuk yang kedua adalah bacillus atau batang. Di situ ada monobacillus, kemudian ada diplobacillus, dan ada streptobacillus berarti seperti rantai. Kemudian bentuk yang ketiga adalah spirillum atau fibril atau spiral ya. Nah, baik, ini adalah bentuk-bentuk bakteri. Kemudian klasifikasi yang kedua dari bakteri bisa dilihat dari alat gerak, yaitu apa? Flagel ya, berdasarkan jumlah alat geraknya dan letaknya. Oke, di situ ada beberapa contoh gambar. Nah, baik. Kita lihat ya. Jadi ada berapa gambar ini? Sebentar. Berarti ada 5 gambar A, B, C, D, E. Nah, nanti kalian cocokkan ya. Angka 1 itu gambar yang mana, angka 2 yang mana. Saya jelaskan. Peritrik itu dari kata perifer berarti tepi. Triknya adalah flagel berarti alat geraknya terdapat di seluruh bagian tubuh, dimana di situ ada banyak sekali tapi melingkari semua bagian tubuh. Kemudian yang nomor 2 amfitrik. Amfitrik itu artinya adalah dia memiliki beberapa flagel di 2 bagian ya. Kemudian ada monotrik dari kata mono berarti hanya memiliki 1 flagel pada salah satu sisi. Kemudian lopotrik itu memiliki banyak flagel di salah satu sisi. Nah, sekarang kalian bisa cocokkan. Ya, coba kalian pikir sebentar. Oke. Jadi peritrik adalah yang mana? E ya. Kemudian amfitrik berarti yang D. Kemudian atrik itu artinya A tidak berarti A karena tidak punya flagel. Monotrik artinya hanya punya 1 di salah satu sisi. Kemudian ada lopotrik ya. Lopotrik berarti ada banyak flagel di salah satu sisi. Nah, baik, kemudian yang klasifikasi ketiga berdasarkan kebutuhan akan oksigen. Jadi ada bakteri aerob. Itu bisa dia membutuhkan oksigen. Contohnya bakteri nitrit dan nitrat. Kemudian yang anaerob dia tidak membutuhkan oksigen. Ini ada 2. Ada anaerob fakultatif. Kemudian ada anaerob obligat. Oke. Ini anaerob ya, yang betul ya. Jadi anaerob artinya anaerob fakultatif berarti artinya kadang nggak butuh O2, kadang butuh O2. Kalau anaerob obligat berarti selamanya tidak butuh O2. Kemudian berdasarkan cara hidupnya, di situ ada autotrop, kemoautotrop, dan ada 2 ya. Fotoautotrop berarti butuh cahaya, kemoautotrop berarti dengan bantuan zat kimia.
Kemudian dari sifatnya, cara hidup ada yang heterotrof, berarti membutuhkan organisme lain atau berhubungan dengan organisme lain. Tidak bisa membentuk makanan sendiri. Nah, ini ada dua cara. Bisa secara saprofit, contoh adalah makanan yang busuk, kemudian ada bakteri. Kemudian parasit, contoh bakteri yang menimbulkan penyakit disentri, berarti itu parasit pada inang. Oke, berikutnya, nah berdasarkan pewarnaan Graham, ini nanti terkait dengan jawaban uji kompetensi, jawaban UKBM ya, kegiatan berapa 3 itu ya, kegiatan 4 ya. Nah, di situ ada pewarnaan Graham, yaitu teknik untuk mengetahui komposisi dinding sel dan ketahanan bakteri terhadap suatu antibiotik atau daya tahannya. Nah, berdasarkan ini nanti ada dua macam bakteri, yaitu bakteri Gram negatif dan bakteri Gram positif. Oke, intinya kalau setelah diberi pewarnaan itu warna ungunya hilang berarti Gram negatif, tapi kalau tetap ungu berarti Gram positif. Nah, baik, itu adalah klasifikasi bakteri. Nah, kemudian untuk manfaat bakteri, ini beberapa contoh, saya nggak usah baca. Ada yang bersifat menguntungkan, ada yang bersifat merugikan ya. Di kegiatan UKBM ada. Nah, sebagai kata kunci contoh ini, untuk yang merugikan ini agak mudah. Jadi nama penyakit biasanya mirip dengan nama bakterinya. Contoh Salmonella typhosa berarti tipes. Diplococcus pneumonia berarti pneumonia. Nah, Clostridium botulinum dari kata botol. Nah, jadi makanan kaleng berarti bisa keracunan makanan. Oke, nanti yang lain bisa dicari ya, di kegiatan UKBM juga ada. Nah, sekarang untuk reproduksi bakteri. Nah, reproduksi bakteri ini ada dua kelompok besar. Yang pertama adalah aseksual. Dengan cara apa? Aseksual berarti artinya apa? A, tidak. Berarti tidak melakukan secara seksual. Berarti secara vegetatif lah ya. Caranya dengan melakukan pembelahan biner. 20 aksen di situ maksudnya adalah satu kali pembelahan membutuhkan waktu 20 menit. Kemudian jumlah anakan yang dihasilkan menggunakan rumus 2 pangkat N. Jadi kalau 2 kali membelah berarti 2 pangkat 2 berarti anak bakteri yang dihasilkan ada sebanyak 4 sel bakteri. Kemudian kalau 5 kali pembelahan berarti 2 pangkat 5 berarti 32 sel bakteri. Nah, jadi sangat cepat ya. Kemudian yang kedua adalah paraseksual. Nah, ini menarik nih. Kenapa kok disebut paraseksual bukan langsung seksual? Paham ya? Nah, jadi beda sedikit. Seksual itu misalnya pada hewan dan manusia, jadi lebih gampang kita ketahui ya, misalnya pada kucing. Kemudian kalau yang paraseksual itu ada konjugasi, transduksi, dan transformasi. Oke, nanti kita ambil, saya jelaskan dari salah satu jawaban dari satu kelompok ya, tentang reproduksi bakteri. Oke, baik. Jadi ada konjugasi, transduksi, dan transformasi. Nah, untuk konjugasi berarti cara reproduksi bakteri yang menggunakan bantuan saluran konjugasi. Kemudian kalau transduksi berarti menggunakan bantuan virus. Nah, transformasi berarti tanpa bantuan virus atau yang lainnya. Nah, ada satu upaya penanggulangan terhadap bakteri ya, bisa secara preventif. Artinya mencegah. Nah, biasanya dalam bentuk apa? Vaksin ya. Ada BCG, DPT atau vaksin yang lain. Tetanus ya. Nah, kemudian ada TCD, Kotipa. Nah, ini maksudnya apa? Di satu vaksin ini, contohnya ya DPT, difteri, pertusis, tetanus. Nah, berarti mencegah 3 macam penyakit. Ya, kemudian TCD, tipus, kolera, disentri. Oke. Nah, kemudian untuk menghindari kontaminasi bakteri, maka makanan bisa dilakukan dengan cara makanan atau minuman ya, dengan cara sterilisasi yang pertama, yaitu pemanasan sampai 121 derajat Celcius selama 15 menit. Artinya apa? Betul-betul sangat panas ya. Air mendidih saja itu kan tidak sampai 100 derajat Celcius kalau awal mendidih. Kalau sudah mendidih 5 menit lebih, nah itu bisa sampai 80 lebih. Oke, dengan pressure convert atau autoclave, nah tujuannya adalah untuk mematikan bakteri, spora atau organisme lain. Nah, ini sering dilakukan untuk sterilisasi alat praktikum ataupun alat-alat medis yang memang harus pakai ini ya untuk mengamati bakteri. Jadi contohnya pada metode cawan
gores maupun metode cawan tuang, nah ini harus menggunakan langkah sterilisasi dengan harapan apa? Suspensi atau campuran bakteri yang dicampurkan dengan medium agar itu tidak terkontaminasi, artinya tidak ada bakteri lain yang ada di situ. Maka alat atau cawan bakterinya itu harus disterilkan. Tabung reaksinya untuk yang model cawan tuang juga harus disterilkan. Oke, metode cawan tuang maupun cawan gores untuk penanaman bakteri nanti kita bahas ya, sesuai dengan jawaban kalian. Kemudian pasteurisasi yaitu pemanasan 60 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian didinginkan dan dipanaskan lagi ya, diulang 3 sampai 4 kali. Nah, biasanya pada industri susu, misalkan susu Muria, nggak mungkin sampai panas karena kalau terlalu panas protein dalam susu akan rusak. Kemudian kita juga mengenal adanya pengawetan makanan, baik itu secara alami maupun secara buatan. Kalau secara alami bisa menggunakan garam dan gula ya. Jadi misalkan atau bisa juga dengan apa? Pengeringan, misalnya ikan kering atau ikan asin. Nah, seperti itu lebih tahan lama daripada ikan yang basah. Oke, kemudian bisa juga dengan secara buatan, misalkan dengan pembuatan makanan kaleng ya, kemudian pembekuan dengan es batu, pendingin dan yang lain. Oke, baik, ini tadi sudah. Nah, sekarang untuk bakteriofag yang menyerang bakteri ya. Nah, ini tadi sudah kita bahas. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ini yang bisa kita bahas tentang materi tentang Monera. Nah, kemudian satu lagi, kalau tadi kita sebut dengan Eubacteria, pasangannya adalah Archaebacteria. Nah, untuk Archaebacteria ini saya jelaskan karena di PPT belum ada. Jadi Archaebacteria adalah organisme yang bersifat ekstrim ya. Tadi disinggung ada bersifat ekstrim. Nah, di buku paket di situ ada. Jadi ada yang ekstrim di tempat yang panas, kemudian ekstrim di tempat yang kadar asamnya sangat tinggi ya, misalkan pada metanogen bakteria. Kemudian ada satu lagi yaitu ekstrim pada kadar garam yang sangat tinggi ya, ini yang kita sebut dengan halofil ya. Nah, apa sih bedanya Archaebacteria dengan Eubacteria? Nah, nanti kita bahas lewat jawaban dari salah satu kelompok. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.